hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in al-awliya syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali Sayyidil imam Abi Yazid Al-Bustami ila ruh qutbil alam Sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Wakil Musamman Al-Mani Sayyidi Syekh Muhammad Sayyidi Syekh Sayyidi wa Mursyid wa Mu'abir Rahi Sayyidi Syekh Muhammad Sayyidina Arwah jami'i masyayikhina wa masyayikh min Allah al-Karim yatagasharu min rahmah wal maghfirah ya ali darajati bil jannah ya Rabbi alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati alamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat kembali berkumpul di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pengajian kita berkaitan dengan hikmah diwajibkannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam sembahyang 5 kali dalam 5 waktu dalam sehari semalaman. Sebelumnya bertepatan dengan bulan Rajab yang mana di dalam bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sembahyang
lewat perjalanan Isra dan wal Mi'rajnya pada malam 27 Rajab. Imam Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, Rajabu salah satu ahrufin. Rajab itu mengandung 3 huruf, ra, jim, dan ba. Cukup menggambarkan kemuliaan dan keagungan bulan Rajab itu dari huruf yang terkandung di dalam kalimat Rajab tersebut. Ra itu adalah singkatan daripada rahmatullah, rahmat Allah. Yang kedua jim, jim itu adalah judullah, kemurahan Allah. Yang ketiga ba, ba itu adalah birrullah, kebaikan Allah. Apa ulasan daripada 3 huruf itu? Kita ulas secukupnya karena kita masuk kepada pembahasan inti nanti adalah hikmah sembahyang 5 waktu. Ra itu adalah rahmatullah. Kita berpandangan jangan bulan Rajab, sekarang pun ini adalah curahan rahmat Allah. Kita berjalan dari rumah ke masjid ini curahan rahmat Allah. Kita bisa berdiri, bisa mengangkat takbir, bisa ruku, i'tidal dan yang lainnya, itu rahmat Allah. Nah, sehingga oleh para ulama 1 menit pun kita tidak bisa lepas daripada rahmat Allah. Artinya rahmat dan nikmat Allah Ta'ala itu mutawatirah, silih berganti, tidak pernah putus terhadap kita. Rahmat apalagi yang dicurahkan Allah di bulan Rajab, sampai yang sekarang aja ini curahan rahmat Allah. Berarti itu adalah rahmatun khassah, ada rahmat yang tertentu. Rahmat itu ada berupa rahmat yang dilimpahkan Allah secara umum, ada rahmat itu dicurahkan Allah secara khusus. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu ada Allah mengatakan yakhtasullah birahmatihi mayyasha. Yakhtasullah birahmatihi mayyasha. Allah menghususkan, mengistimewakan orang yang dikehendakinya mendapat rahmatnya. Berarti ada yang disebut dengan rahmatan khassah, rahmat khusus. Kalau kita bicara rahmat secara umum, ini siapapun dapat rahmat Allah, dapat rahmat Allah. Artinya apa? Artinya semua manusia dapat rahmat Allah, lintas agama, mau orang Islam, mau orang non-muslim, dapat rahmat Allah. Mana rahmat Allah terhadap mereka yang disebut non-muslim? Diri mereka tercipta, itu sudah rahmat Allah. Mereka dapat pakaian, mereka dapat rezeki, mereka dapat kesehatan, mereka dapat kekayaan, itu kan rahmat Allah. Ini namanya rahmatan ammah, rahmat yang umum, siapapun dapat rahmat Allah. Nah, Rajab itu berarti rahmatan khassah, rahmat yang khusus Allah curahkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang bukan umat Rasulullah tidak dapat rahmat ini.
Apa rahmatnya? Salah satu bentuk rahmat Allah itu adalah ampunan Allah. Orang non-muslim tidak dapat ampunan Allah kecuali mereka syahadat. Orang umat Rasulullah di bulan Rajab ini, kalau bahasa dalam kitab, mereka dapat rahmat Allah. Rahmatnya apa? Ampunan. Dengan seluas-luasnya ampunan Allah tercurah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga oleh para ulama bulan Rajab ini disebut Syahrut Taubah, bulan istighfar. Samakah ampunannya dengan di luar bulan Rajab? Beda. Artinya begini, bulan Rajab Allah melimpahkan rahmatnya berupa ampunannya bagi orang yang mau bertobat ataupun tidak. Asal umat Rasulullah dapat rahmat Allah, rahmat khusus. Nah, di samping ampunan Allah, rahmat itu apa? Oleh sebagian ulama dikatakan rahmat khusus di bulan Rajab ini adalah rahmat kenaikan pangkat. Ya kan? Kita mengenal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa ulun katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena Wahabi kada percaya ini. Karena kelompok yang menamakan diri, mereka tidak percaya apa yang akan ulun katakan ini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya wali. Orang Wahabi percaya adanya wali. Namun bedanya dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa wali itu punya tingkatan dan pangkat yang berbeda. Nah, orang Wahabi kada percaya adanya pangkat jabatan dalam kewalian itu, mereka kada percaya. Mereka percaya dengan wali karena di Quran jelas, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka percaya dengan wali, tapi mereka tidak percaya dengan pangkat dan jabatan dalam kewalian. Bedalah. Nah, kalau kita percaya bahwa wali itu ada pangkatnya, ada jabatannya. Sehingga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada yang disebut kita ada wali nujaba, ada pangkat kewalian yang disebut wali nuqabah, ada yang disebut dengan wali abdal, ada yang disebut dengan wali akhyar, dan pangkat yang tertinggi adalah al-Ghausul Azam, wali Gaus. Wali kutub ini di bawah wali Gaus. Nah, itu paling tinggi. Orang Wahabi kada percaya ini. Kita percaya. Kita percaya bahwa ada nujaba, ada nuqaba, ada ruqaba, ada budhala, ada wali abdal. Kenapa kita percaya? Karena ada keterangan hadisnya. Keterangan hadisnya salah satu di antaranya ada ucapan Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wali abdal itu kata Sayyidina Ali itu banyak di Syam. Wali akhyar itu banyak di Mesir. Orang-orangnya. Nah, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti
khusus mengarang kitab membicarakan masalah pangkat kewalian itu. Nah, kalau kita bicara pangkat dan jabatan, berarti sama kita akan berpikir di dunia ini siapa yang memberi pangkat, siapa yang mengangkat jabatan itu. Kan begitu? Oh, berarti ada semacam pemerintahannya. Makanya ada yang disebut dengan Sultanul Aulia, rajanya wali. Ada yang disebut wali kutub. Ada kutub itu ada kutub daerah, ada kutbul wilayah, ada kutbul bahasa kita kutbul autad, ada namanya kutbul aktab. Ini apa yang dulu ulun ngaji, bahwa ceritanya itu ini ulun kada bicara hadis, karena hadisnya ulun jujur kada dapat ini, bahwa pengangkatan wali itu berarti rahmat Allah nih. Pengangkatan wali itu terjadi di bulan Rajab. Nah, kita mikir siapa yang mengangkat, di mana tempat pengangkatannya. Nah, menurut para ulama, kita ini ada wilayah yang tidak bisa terjamah oleh manusia. Sampai sekarang tidak terjamah oleh manusia. Wilayah itu ya boleh dikatakan misterius, tapi ada keterangannya. Apa? Di dalam agama, dalam kitab itu ada satu gunung. Ini ada isyarat di dalam Quran, Qaf wal Qur'anil Majid. Ada kan kita baca Quran? Ada Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada ayat Qaf wal Qur'anil Majid. Mal Qaf. Qaf itu apa? Nah, sebagian ahli tafsir, Qaf itu nama gunung. Lalu disebutlah Jabal Qaf. Jabal Qaf. Di mana Jabal Qaf? Nah, ini bingung. Ini misterius. Ada yang mengatakan ini wilayahnya di kutub utara. Kalau kutub utara berarti gunung yang kada dijamah oleh manusia tuh. Konon katanya Jabal Qaf ini tidak bisa dilewati oleh pesawat. Ada apa? Wallahu a'lam. Tidak bisa dilewati oleh pesawat. Tapi sekali lagi ulun kada tamu hadisnya, zaman ulun belajar bahwa di Jabal Qaf itulah pertemuan sekaligus pengangkatan wali nang dihadiri sedunia. Kayak kita tuh konferensi PBB-nya di situ tuh. Wallahu a'lam di mana tempatnya. Nah, makanya la ya'riful wali illal wali. Tidak bisa mengenal wali itu kecuali wali Allah itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu, oh si fulan nang dilantik, si fulan nang dilantik, oh si fulan aja wali dilantik jadi wali. Nah, makanya tahu, karena si wali ini dapat undangan menghadiri pengangkatan wali tersebut. Nah, ini salah satu keistimewaan Rajab, bentuk rahmatullah.
rahmat khusus kepada orang beriman dengan kenaikan pangkat, bisa kenaikan jabatan. Wali standar, nah lain kisah. Standar kehebatan wali itu hanya satu kalimat. Standar kehebatan wali itu di dalam satu kalimat adalah ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, yaitu sejauh mana kesempurnaan seorang wali ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan secara batin. Kalau kita uraikan sedikit, sejauh mana wali ini mengikuti Rasulullah dalam bertutur, dalam berkata. Sejauh mana wali ini mengikuti Rasulullah dalam berbuat. Sejauh mana wali ini mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sejauh mana wali ini mengikuti ahwalnya Rasulullah, hatinya Rasulullah. Disinilah perbedaan wali itu. Nah, sehingga ketika seseorang wali sangat atau sempurna pengikutannya kepada Rasulullah zahiran wa batinan, secara zahir. Kalau kita ini kan jauh banget lah mengikuti Rasulullah. Mohon maaf, kita ini kan jauh. Di mana jauhnya? Ya kita hitung aja lah. Cara berpandir kita ini sudahlah kayak Rasulullah. Belum. Kenapa belum? Menguyai orang masih. Ya kan gitu. Rasulullah ada mengibah orang, kita masih ada. Berarti kita dalam bertutur, dalam berucap belum mengikuti Rasulullah. Rasulullah dalam bertutur adalah menghina orang, apalagi berbuat huwak, mencela orang. Kadang-kadang musim pilpres ini saling hina menghina, jilik menjilikan, bahkan dilihat ulang pintar, bahkan dilihat bina begelar kahah, begelar ustaz. Nah, ada Rasulullah bertutur mencela orang, memaki orang, bahkan membuat fitnah. Bahasa orang sekarang memframing. Ada. Ini umumnya itu. Artinya kita ini dalam berkata jauh lagi dari mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ibadah sudah kita mengikuti Rasulullah. Coba aja kita, sudahlah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah, sembahyanglah kalian seperti kalian melihat aku sembahyang. Kita sudahlah, mulai berdirinya, mulai berpakaiannya, takbirnya persis sesuai dengan Rasulullah. Ini zahirnya aja. Ya kadang kita cara berdirinya kada pas, cuma sah tapi kada pas dengan cara Rasulullah. Ini sunnah tuh, rokoknya kada pas, kada sempurna, iktidahnya bukan salah, cuma kada pas dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun coba nangringan lah, kita pernah lah. Kalau kada pernah, coba akan pernah. Artinya pernah mengikuti Rasulullah dalam bacaan aja nah. Rasulullah itu ya, kalau sidin sembahyang seurangan, bukan jadi imam, sidin sembahyang sendirian,
tasbih ruku itu 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rasulullah itu 11 kali. Soalnya kita hanya tahu ya. Nabi itu sujud baca tasbih dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 11 kali. 11 kali. Pernahlah kita? Pernah. Nah beda ketika Nabi jadi imam, karena jadi imam Nabi sudah memberikan petunjuk. Iza amma ahadukum al-qauma falyuqassir. Apabila salah seorang kalian menjadi imam, jangan dipanjangi. Nah jadi imamnya sepindik mungkin. Lalu dalam fikih ada namanya adnal kamal. Paling sempurna, paling kurang sempurna membaca tasbih itu 3 kali. Paling kurang sempurna. 1 kali hasil sunnah. Sempurnanya 11 kali. Itu sempurnanya 11 kali. Paling kurang sempurna 3 kali. Lalu dalam fikih dibahas, karena jadi imam jangan mengambil yang 11. Ambil yang 3 kali. Kenapa? Karena jadi imam. Nabi memadahkan iza amma ahadukum al-qauma, dalam satu riwayat falyukhaffif, ringankan, jangan lambat. Imam ini baru kada tahu situasi, orang kepanasan, hujan, sabihis juga, orang tahu pahami. Bila di luar itu hari Jumat ada yang baca kehujanan, lagi itu kan gitu, karena begerunung di belakang itu begerunung. Bahaya panjangnya imam, maka rintik sudah hari ini. Nah iya, Nabi itu berapa jauh itu? Aja imam itu harus memperhatikan kondisi makmum, jangan membawa kondisinya mentang-mentang suara bagus atau apa, hujan rintik, bawa ayat yang panjang yang di belakang kehujanan. Nah gitu. Makanya kalau bahasa umum ulama fikih, hukum fikih itu kondisional. Itu bahasa kerennya tuh, hukum fikih itu kondisional. Kadebaku melihat situasi dan kondisi. Kalau bahasa kaidah usul fikihnya tuh begini, al-hukmu yatagayyaru bi ikhtilafil ashkhasi wal azman. Hukum itu elastis, bisa berubah dengan berubahnya kondisi seseorang dan kondisi keadaan, waktu. Nah makanya dalam fikih orang jadi imam 11 kali baca tasbih haram, begerunung bohong. Kadang aku nak mengikuti Rasulullah salah. Nah sekarang jadi imam oke, 3 kali. Kalau sembahyang sunat seorangan, Nabi itu 11. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali. Kemudian Nabi sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali. Nah itu sujud kedua 11 kali. Gitu tuh. Ini tiba hari itu mengikut Rasulullah. Nah kita ini pernah itu. Bahasa maksud ulun gini, kita ini masih jauh dari kalimat yang disebut dengan ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Jadi makanya jauh dari para kan wali lagi, itu zahirnya aja belum batinnya. Nah orang wali itu nang mengikuti Rasulullah. Karena orang kadang mengikuti Rasulullah lain wali.
Kalau orang ini bisa tarabam, bisa apa, tapi gak ada sembahyang, lain walinya, tak ada lain wali. Gampangnya itu pokoknya bilangnya menyalahi syariat, lain wali kena ngali-ngali, setinggi apapun ilmunya. Nah kayak apa aja kalau bisa dah. Nah lalu bilainya sempurna mengikut Rasulullahnya zahiran wa batinan, naik pangkat kewaliannya, naik. Nah lalu menurut riwayat pengangkatan wali ini bulan Rajab, rahmatullah, limpahan rahmat Allah, tapi khusus. Panjangan. Kemudian yang kedua jim itu adalah judullah, kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu berhubungan dengan rezeki. Lah jud ngaran Tuhan itu ada Jawad, Jawadun Karim. Dalam agama, dalam bahasa kita tuh sama. Orang pemberian itu disebut dermawan, ngelola atau pemurah. Kalau bah itu kan kita umum, pemurah, pemberian tuh ya dermawan, pemurah. Kalau dalam bahasa Arab tuh beda-beda. Ada yang disebut sakhiyun, ada yang disebut karimun, ada yang disebut dengan jawadun. Tapi seberatan berkaitan dengan pemberian. Lo ambil contoh, sakha lawan jud. Kalau bahasa kita pemurah. Kalau bahasa Arab beda, satu sakha, yang kedua jud. Ini kita ambil. Sakha itu orang diisi 100, diberiakan separuh. Itu pemurah bujur itu. Pemurah bujur itu. Tapi kalau jud lebih hebat lagi, makanya ini menggambarkan, melihat kena kemurahan Allah. Kalau jud jawad itu adalah orang dapat 100 diberiakan 75. Umat itu luar dah. Itu kalau dinisbahkan kepada manusia, nangka itu tuh pemurahnya. Nah sekarang mun lawan Allah, Tuhan tuh jawadun, sangat pemurah. Berarti jawad judullah, kemurahan Allah itu berkaitan dengan pemberian. Pemberian berupa rezeki. Lalu oleh para ulama, bulan Rajab ini adalah bulan rezeki. Maka ada kalimat carilah rezeki di bulan Rajab. Nah lu nggak ngerti. Nanti apa ini maksudnya? Carilah rezeki di bulan Rajab. Unain bulan Rajab kita cari rezeki juga. Oh begitu didalami, dipahami. Ternyata kita ini banyak rezeki yang tersembunyi. Nah ini terkait percaya kada percaya. Terkait percaya kada percaya. Ada di dalam kitab yang disebut dengan nafakatul ghaib. Rezeki datang di alam gaib. Kan gitu. Banyak pian keramat orang wali itu. Ini di kantong ini kan mau habisan duit. Dicabut-cabut karena mau habisan duit. Ini tadi mana ada paham? Ini namanya ada yang disebut nafakatul gaib, perongkosan datang dari gaib. Oh, biarlah. Sekarang ini ada aja manusia berpikir, tinggal kita membujurakan kada. Coba. Kita pernahlah membayangkan berapa kekayaannya Nabi Sulaiman itu. Kan kita mengenal Nabi yang paling sugih itu kan Nabi Sulaiman.
Pernahlah kita membayangkan nang kayak apa kesugihan Nabi Sulaiman tuh. Nang kedua, sekarang kekayaan Nabi Sulaiman itu di mana? Karun tuh sugih lagi Nabi Sulaiman. Sugih lagi Nabi Sulaiman. Ada aja orang wah ini berpikir mencari kekayaan Karun, mencari kekayaan Nabi Sulaiman. Wah, culun di mana cari kekayaannya? Di Quran ada ayatnya. Doa Nabi Sulaiman itu kan kalau kada salah, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin mim ba'di. Di Quran dah. Doa Nabi Sulaiman. Makanya Jawa Guru ini jangan diamalkan ini. Karena kawan Nabi Sulaiman ini nih. Karena artinya nandingi siapa ya beri kekayaan kerajaan siapapun gak ada nandingi. Orang sekarang nandingi kekayaan Karun ya kada kawa. Nah pertanyaannya, kekayaan Nabi Sulaiman itu kemana? Kalau kita paham kekayaannya Karun ditelan bumi, kekayaan Nabi Sulaiman kemana? Kalau bicara zaman dulu bicaranya emas perak aja. Ong Karun sugih, sin sugihan Karun itu karena kan ada listrik zaman dulu kan ada listrik, colok aja lampu itu colok tuh emas. Kita paring colok api emas. Nah sekarang kekayaan Nabi Sulaiman mana? Nah ini ternyata ada yang disebut dengan nafaqatul ghaib. Ini maksud ulun kada menyusul ke hal gaib kada. Ini di luar nalar kita, di luar kemampuan kita dan kada ranah kita. Maksud ulun gini, ketika orang ingin berharap rezeki yang agak nang nyeleni karena kita kada punya kemampuan secara lahiriah, carilah di bulan Rajab ini dengan cara berdoa, ba'amaliyah. Bahasa aminnya begini, nah kalau hendak berlampah apa berkaitan dengan kekayaan di bulan Rajab ini nang pas. Termasuk dalam ayatnya orang hendak bahasa berlampah lah, hendak melampahkan waqiah bulan Rajab ini, hendak melampahkan ya mugni yang ya razak nang supaya rajakin bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab ini judullah Allah, bahasa kita ini jur-juran lah. Masya Allah. Nah gitu tuh aturannya tuh anak mencari nang urusan apa tuh saya pokoknya itulah urusan rezeki lah. Allah melimpahkan bulan Rajab ini. Kemudian yang ketiga birrullah. Bir itu kebaikan. Kalau kebaikan tuh bahasa kita orang baik tuh kan kalau orang air susu dibalas air susu itu biasa lah. Itu biasa, air susu dibalas air susu kan biasa. Ngarinya mukafaah dalam bahasa agama Nabi ujar Rasulullah, apabila seseorang berbuat baik kepadamu, fakafiuhu, balaslah kebaikan itu.
Itu saling membalas saja. Kalau bir orang yang baik itu adalah orang memberi tuba dibalas susu. Orang memberi tuba dibalas susu, ini kan ini nang bujur baik itu manusia. Susu dibalas susu itu normal aja, biasa aja. Nah, Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala melimpahkan kebaikannya sekalipun orang ini buruk kada baik lawan Allah, tetap diberi Allah berupa kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa? Banyak. Kebaikan berupa kemudahan, kebaikan berupa yang macam-macam lah yang kita butuhkan. Sekalipun kita ini kada baik lawan Allah, tetap diberi oleh Allah di bulan Rajab nih. Maka dengan simbol Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, Ramadan itu bulannya umat. Rajab ini bulannya Allah, berarti istighfar. Istighfar itu menjawab permasalahan. Lalu kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, dia akan dapat kebaikan Allah. Kenapa? Allah akan memberikan kepada dia farajallahu subhanahu wa ta'ala kullahamin, segala kesulitan kedukacitaaan dilapangkan Allah. Kemudian Allah jadikan segala kesulitannya ada jalan keluarnya. Kemudian Allah beri rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, istighfar. Lalu adalah yang disebut dengan istighfar Rajab, istighfar bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah, kada sambat lagi kita bicara. Padahal orang artinya bicara Isra Mi'raj, Nabi menerima sembahyang 5 waktu. Nah, hikmah 5 waktu ini yang kita bicarakan karena ada riwayat daripada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkaitan hikmah sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman dalam 5 waktu. Apa hikmahnya? Nah, ini yang dijabarkan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Namun karena waktu berarti kada jadi bahas nang ini. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bahas masalah itu. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sembian batan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin. Dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. A'udzu billahi min hali nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.